Good. Halo, selamat pagi kepada seluruh anak MIS yang ada di rumah. Apa kabarnya? MIS harap dalam keadaan sehat, masih tetap dalam keadaan semangat untuk belajar ya. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke penerapan Pancasila itu, butir-butir Pancasila dan bunyi-bunyi Pancasila tersebut, MIS terlebih dahulu ingin menyegarkan ingatan-ingatan kita tentang pembelajaran-pembelajaran yang lalu, bagaimana sebenarnya Pancasila itu. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, ya, yang mana Pancasila ini dibentuk pada saat Indonesia sudah merdeka pada tahun 1945. Beberapa petinggi negara atau para pejuang kita, pahlawan kita pada saat itu ingin menunjukkan identitas Indonesia kepada negara lain supaya tidak dijajah lagi. Karena Indonesia pada saat itu baru merdeka. Nah, apa gunanya dibuat Pancasila, Miss? Supaya negara lain atau bangsa lain tidak berani lagi menjajah negara Indonesia. Itu ya landasan utama pembentukan Pancasila. Nah, apa fungsinya? Apa fungsinya Pancasila itu dibentuk? Yang pertama adalah Pancasila menjadi cara pandang bangsa. Ya, Pancasila menjadi cara pandang bangsa. Bagaimana maksudnya cara pandang bangsa, Miss? Cara pandang bangsa maksudnya dengan adanya bunyi-bunyi yang terdapat dalam Pancasila tersebut, itulah pedoman bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini dalam berperilaku kehidupan sehari-hari. Contohnya, nanti kita akan membahas bagaimana penerapan sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti akan dijelaskan. Tapi dijelaskan dulu. Yang kedua, ada cara Pancasila itu berfungsi sebagai jiwa bangsa. Nah, semua bangsa yang berdiri di dunia ini mempunyai jiwa. Kalau bangsa itu tidak mempunyai jiwa, itulah bangsa yang dijajah. Tidak hidup bangsa itu. Bangsa itu tidak diakui negara lain. Berarti kalau sebuah negara tidak diakui, berarti itu bukan negara. Karena salah satu ciri ataupun syarat negara diakui negara berdiri adalah negara itu diakui negara lain. Nah, dibentuklah Pancasila itu tadi supaya negara Indonesia itu mempunyai jiwa dan negara Indonesia itu diketahui dunia. Begitu ya. Kemudian fungsi yang ketiga Pancasila adalah menjadi kepribadian bangsa. Nah, apa yang menjadi kepribadian bangsa itu, Miss? Contohnya, kamu punya teman di kelas. Tentu semua yang ada di kelas itu mempunyai pribadi yang berbeda, mempunyai ciri khas yang berbeda. Misalnya, kita contohkan ada seorang siswa, ciri khasnya orangnya kalau belajar giat, sering bertanya di kelas. Nah, ketika orang menanyakan, apakah kamu kenal siswa si A? Pasti teman-teman yang lain di kelas tersebut bilang, oh si ini, oh itu siswanya baik itu, dia paling sering bertanya itu kalau di kelas. Nah, itu menjadi ciri khas siswa itu ya. Tapi ada juga siswa yang bandel, tidak pernah mengerjakan PR. Ketika ditanyakan, di mana siswa si ini? Apakah kalian kenal? Oh, kalau itu tidak pernah mengerjakan PR itu, dia selalu begini. Nah, itulah menjadi ciri khasnya. Nah, Pancasila ini menjadi ciri khas negara Indonesia, yang mana Indonesia ini sudah dijajah terlebih dahulu, dijajah negara lain seperti Jepang, Belanda pada saat itu, yang tidak mempunyai kepribadian sendiri, tidak mempunyai ciri khas. Maka setelah merdeka, para pejuang pada saat itu ingin menunjukkan pada negara-negara lain bahwa Indonesia seperti ini, begitu ya, melalui butir-butir ataupun bunyi-bunyi yang ada dalam Pancasila itu, itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah yang keempat, merupakan perjanjian luhur. Mengapa dikatakan Pancasila itu merupakan hasil perjanjian luhur? Karena Pancasila itu tidak dibuat satu orang. Pancasila itu merupakan hasil perjanjian
pergi ke satu tempat, kemudian bertemu di sana dengan bupati, ada kegiatan dan sebagainya, ini sering ditanyakan ini kan, ayo siapa yang bisa menyebutkan 5 bunyi Pancasila? Sepertinya sepele, bunyi Pancasila ini sepertinya sepele, tapi jangan salah bahwa banyak orang yang tidak tahu urutan daripada bunyi Pancasila itu sendiri. Jadi kamu harus hafal mati ya, harus benar-benar hafal. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, coba nanti kamu cek dulu kamu buka buku pena halaman 10. Di sana dikatakan penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia ya, penerapan sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini dihapus dulu. Kita akan bahas bagaimana sila pertama dan sila kedua yang harus kita terapkan dalam hidup kita, ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana ini? Spidol Miss kurang cas ya? Padahal ini spidol baru. Baik. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalau kita belajar Pancasila atau menerapkan sila ketuhanan yang Maha Esa ini? Yang pertama adalah kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, ya. Percaya dan takwa kepada Tuhan. Maksudnya bagaimana, Miss? Tidak hanya percaya, tetapi takwa. Artinya jika kamu mempercayai sesuatu, maka kamu melakukan apa yang diinginkan oleh sesuatu itu. Misalnya kamu percaya kepada temanmu, pasti kalau temanmu mengajak kamu melakukan sesuatu, kamu akan percaya. Nah, kamu percaya kepada Tuhan, berarti kamu melakukan hal-hal baik yang diinginkan Tuhan. Ajaran-ajaran Tuhan kepada dalam kehidupan, kamu lakukan itu. Itu ya yang pertama. Yang kedua, syukur, berperilaku syukur. Berperilaku syukur, ya. Berperilaku syukur. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan yang kita percaya sudah memberikan alam semesta, memberikan kehidupan, mencukupi kebutuhan kita. Maka kita harus bersyukur, ya, harus bersyukur. Caranya bagaimana? Kita rajin beribadah, kita menghargai teman kita yang berbeda agamanya dengan kita menghormati agama lain ketika mereka beribadah, tidak saling menjelek-jelekkan agama lain, saling toleransi. Itu merupakan suatu perilaku syukur. Yang mana bayangkan ketika kamu bangun, kamu sudah melihat banjir di mana-mana, ya kan? Atau sudah melihat seluruh bangunan yang ada di sekitar kamu sudah runtuh. Itu bayangkan kalau Tuhan memberikan hal seperti itu. Tapi Tuhan tidak memberikan seperti itu. Ketika kamu bangun, kamu hirup udara segar, kamu bertemu dengan keluarga kamu bisa makan hari ini, kamu bisa bermain dengan adik kamu, dengan teman kamu, itu merupakan kebaikan Tuhan. Nah, kita harus mensyukuri itu. Ya, yang selanjutnya adalah mengakui kebebasan memeluk agama. Ya, mengakui kebebasan memeluk agama. Berarti kalau temanmu agama Muslim, Buddha, Konghucu, Hindu, kamu harus mengakui kebebasan itu. Tidak boleh memaksakan kehendak kamu sendiri. Misalnya kamu Protestan, teman kamu juga harus Protestan. Tidak, kita mengakui adanya kebebasan memeluk agama, ya. Jadi kebebasan memeluk agama. Yang terakhir adalah kita saling menghormati
kehidupan kamu sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah untuk sila kedua. Ya, sila kedua apa yang diharapkan dari sila kedua? Yang pertama adalah sila kedua tadi isinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik mobil kamu 10, baik orang tua kamu bekerja di kantor bupati, baik orang tua kamu bekerja di kantor DPR, polisi, ataupun orang tua kamu pedagang, semua kita sama derajatnya ya. Semua kita sama derajatnya di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak boleh karena kita orang kaya, kita berkecukupan hidupnya, kita berbuat tidak baik kepada orang lain. Itu tidak boleh ya. Kamu harus mengakui kesamaan derajat. Selanjutnya adalah mengakui persamaan hak dan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Nah, misalnya kamu sekolah di Bintang Timur, ya kan? Uang sekolah kamu sama dengan teman kamu. Jadi hak kamu juga sama. Teman kamu diberikan pelajaran, kamu diberikan pelajaran. Teman kamu bayar uang sekolah, teman kamu juga bayar uang sekolah. Kamu diberikan sekolah, teman kamu juga sekolah. Jadi tidak ada perbedaan derajat, tidak ada perbedaan hak ya, hak dan kewajiban maksudnya. Jadi baik itu presiden, baik itu rakyat biasa harus memiliki persamaan hak dan kewajiban ya. Ketika kamu melanggar hak itu, ketika kamu melanggar kewajiban itu, maka kamu bisa dihukum begitu. Jadi di rumah pun seperti itu. Baik adik kamu yang masih kecil, baik kamu yang sudah besar, semua sama haknya. Hak kamu adalah memperoleh kasih sayang dari orang tua. Tapi kewajiban kamu harus kamu penuhi. Kalau mama bilang cuci piring, ya cucilah. Kalau mama bilang sapu rumah, sapulah. Karena itu kewajiban kamu sebagai seorang anak. Tapi yang paling penting adalah kewajiban kamu adalah belajar. Jadi kalau mama bilang, apa belajar kau, katanya. Seharusnya tidak usah dibilang-bilang begitu kan. Langsung tahu apa kewajiban sendiri. Jika ingin dikasih uang jajan, belajarlah. Jika ingin pintar, belajarlah. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan sikap tenggang rasa ya. Tenggang rasa. Tenggang rasa ini adalah ada rasa segan ya. Segan kepada orang lain, menghormati orang lain, dalam artian tidak semena-mena kepada orang lain, begitu ya. Kemudian menyayangi sesama manusia, saling menyayangi. Yang selanjutnya adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini dia ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini adalah butir-butir atau hal-hal yang kamu harus terapkan dalam kehidupan. Baik itu di rumah, yang paling penting kamu harus terapkan itu di rumah. Biasakan itu di rumah, nanti akan kamu terbiasa membawa keluar sikap yang baik itu tadi. Nah, jadi tugas kamu hari ini adalah membuat ringkasan tentang penjelasan pendalaman bagaimana penerapan sila pertama dan sila kedua. Nanti tugas selanjutnya akan Miss beritahu ya. Demikian untuk penjelasan bagaimana penerapan sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Untuk perhatiannya Miss ucapkan terima kasih dan tetap semangat.